Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya buka anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Jumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum Bapak lanjut, monggo Mbak Laila untuk memimpin doanya agar nantinya belajar kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Bapak pada video ini. Kita kurang lebih belajar melanjutkan materi yang kemarin yang sudah Bapak sampaikan, bahwasanya pada pagi hari ini adalah pelajaran akidah akhlak yang materinya tentang sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Sebelum materi dimulai, Bapak mau mengajak kalian semua untuk bernyanyi agar nantinya dalam belajar fresh, tidak loyo, tidak lemas, tetap semangat. Gitu ya. Yuk kita mulai sama-sama. Oh, Mas Livi mau mimpin nyanyi. Yuk monggo. Pada pagi hari ini mau nyanyi itu ya, mengenai sifat-sifat Allah. Gitu ya. Yuk, Bapak. 1, 2, 3. Wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi yamu binafsihi wahdaniyan kudrat iradan ilmu hayan zaman besar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Satu lagi. Wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi yamu binafsihi wahdaniyan kudrat iradan ilmu hayan zaman besar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita belajar mengenai sabar, tabah dalam menghadapi cobaan. Apalagi kita sekarang pada masa pandemi COVID-19, sudah lamanya sampai kita sekarang 2022. Sebelum Bapak lanjut mengenai materi ini, adakah yang tahu mengenai arti dari sabar itu sendiri? Oh, monggo Mas Rifki. Apa artinya sabar? Ya, sabar adalah tabah. Yang lain, yuk Bapak nggak mau menyangka, yang penting anak-anak berani menjawab. Sabar artinya sabar apa? Yuk Mbak Natasha. Sabar adalah nerimo. Ya, benar juga. Yang lain?
Sabar adalah apa? Prihatin. Ya, benar. Oke, Bapak jelaskan sedikit-sedikit. Jadi secara etimologi, secara bahasa dalam tafsir Al-Misbah, nama Bapak Al-Misbah. Jadi dalam tafsir Al-Misbah, pesan dan kesan dan keserasian Al-Quran memaparkan bahwasanya sabar itu berasal dari bahasa Arab yang berarti bersabar, tabah hati, dan berani. Namun dalam bahasa Indonesia, sabar berarti tahan menghadapi cobaan, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru oleh nafsu. Contoh nih kita pandemi COVID-19 telah membawa banyak perubahan dari kehidupan sehari-hari kita. Yang awalnya nih adik-adik kuliah atau sekolah secara offline, sekarang diganti dengan online atau hybrid learning, pembelajaran secara tatap muka via elektronik, via Google Meet, via Zoom. Tapi alhamdulillahnya hari ini kita bisa bertatap muka kembali. Bahkan munculnya beragam varian baru virus COVID ini menyebabkan resiko terjangkit semakin meningkat. Tapi nggak apa-apa, COVID-19 ini tidak perlu ditakuti karena ini juga barang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada kita semua, untuk bisa untuk kita bisa melatih bagaimana kesabaran kita, bagaimana kita melatih ketabahan hati kita dalam menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit yang harus kita sabari, yang harus kita tabari. Karena apa? Keutamaan dalam bersabar, keutamaan dalam bertabah itu sangat besar sekali. Nanti Bapak akan jelaskan pada pagi hari. Oh iya, monggo Mas, mau tanya. Oh iya. Jadi COVID-19 ini kok ada yang bilang ini buatan manusia? Enggak. Yang namanya penyakit anak-anak, yang namanya penyakit itu yang membuat ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberikan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Allah sudah memberikan cobaan, maka Allah juga akan memberikan obat, akan memberikan kunci dari cobaan tersebut. Jadi manakala COVID ini sudah diberikan, ya sudah kita bersabar dalam menghadapinya, kita bertabah dalam menghadapi cobaan tersebut. Ya nanti lambat laun Allah akan memberikan hikmah untuk kita. Allah akan memberikan hikmah dari bersabarnya kita. Bapak lanjut, merujuk deskripsi etimologis, sikap sabar itu disifati dengan sifat tabah. Jadi sikap sabar itu ya dibarengi dengan sifat tabah, pun berani dan tidak tergesa-gesa, tenang, tidak terburu-buru. Ini menurut pendapat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengemukakan sabar adalah itu menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah, menahan lisan untuk tidak meratap, dan menahan untuk tidak menampar pipi, merobek baju dan sebagainya. Kan ada nih yang contoh dari sikap tidak sabar itu kayak berkeluh kesah, kita sambat, wah COVID, wah marahi raiso sekolah, wah marahi kita raiso metu, raiso jajan, raiso malam minggu. Jangan gitu ya, semua itu ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Ini dalam tafsir Al-Misbah juga menyebutkan mengelaborasi sikap sabar itu selaras dengan deskripsi yang dikumpulkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Hudatul As-Sabirin wa Zakiru Asyakirin, yaitu berdasarkan bentuknya sabar itu dibagi menjadi dua, sabar jasmani dan sabar rohani.
sabar jasmani itu kaitannya dengan kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh, seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang kita kalau keletihan atau kelelahan, yaitu kan kalau haji itu kan kita juga jauh, kita melakukan syai, lari-lari kecil, kita melakukan tawaf, itu kan kita ngerasa capek, ya kita sabar di situ. Pun dalam sholat 5 waktu, sabar dalam anggota tubuh, ya kita sabar walaupun kita capek seharian bekerja, tapi as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Jadi secapek apapun kita, ya sholatlah, jangan sambat. Ya ini salah satu kita diuji sabar dalam anggota tubuh, dalam keadaan jasmani itu. Pun kita sabar dalam membela, dalam peperangan membela kebenaran, itu juga sabar dalam melibatkan anggota. Termasuk dalam kategori ini sabar yang menerima cobaan-cobaan yang menimpa jasmani seperti tadi penyakit COVID, penganiayaan, itu juga sabar dalam melatih keanggotaan tubuh kita. Sedangkan sabar rohani menyangkut itu kemampuan menahan kehendak nafsu. Contoh nih, kita menahan marah, kita menahan yang mengantar kita kepada kejelekan. Ya lagi-lagi mengenai COVID ini, kita diatur sesabar mana si jasmani kita untuk tidak mengeluh, untuk tidak selalu menyebutkan bahwasanya wah penyakit ini kong kali kong, penyakit ini adalah politik. Enggak, kita harus bersabar, kita harus husnuzon bahwasanya penyakit ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks situasi dan kondisi COVID-19, sikap sabar jasmani dapat membuat kita tetap mempertahankan kemampuan kita untuk melakukan amalan-amalan baik yang terkait kapasitas kesehatan kita. Misalnya melakukan ibadah wajib ketika diuji terkena penyakit. Terus sikap sabar rohani kita dapat memperkuat kemampuan kita untuk mengelola hati, sehingga dapat berdampak positif pada kesehatan kita. Sebelum Bapak lanjut mengenai bersabar, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak, gitu ya. Langsung dijawab aja, jangan takut salah. Bapak tidak mau sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang dapat memotivasi kita untuk bersabar. Coba dari Mas siapa tuh? Oh, dari Mas Ade, sebutkan motivasi dari ayat-ayat Al-Quran untuk kita bersabar. Monggo sebutkan. Saya di buku itu, di buku paket ada. Apa? Ulangi Mas. Ya, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Disebutkan di surat Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 160. Ada lagi nih di Quran surat Hud yang mengatakan, yang Allah bersabda, memperoleh ampunan dan pahala yang besar, yang bunyinya illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yang artinya kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi ini anak-anak ketika diberikan sebuah penyakit atau sebuah cobaan, ya kita sabar dengan memotivasi diri kita.
yang artinya bahwasanya sabar itu bisa memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Contoh nih, adik-adik nggak disangoni nih sekolah, ya sabar, karena Allah akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dewe kehilangan duit sewu, sabar, karena kita akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Bahkan juga Allah itu memberikan ganjaran terbaik bagi hamba-hambanya yang sabar. Karena Allah mengatakan, "Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Jadi bahwasannya kita orang yang bersabar itu akan ditempatkan oleh Allah itu di tempat yang paling tinggi, yaitu namanya surga. Dalam surat Al-Furqan Allah juga menyebutkan, ulaika yajrauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Lihat. Oh, monggo Mas Adi kalau mau. Oh. Ya, terima kasih Mas Adi. Kan tadi Mas Adi menanyakan ini anak-anak, Pak, sabar itu ada batasnya enggak? Ya, sabar itu ya kita tidak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, ya namanya tidak sabar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, karena sabar itu melatih kita untuk mensejajarkan jasmani dan rohani kita dalam menghadapi cobaan. Karena apa tadi yang Bapak sesuai bilang, orang yang sabar akan diberi balasan tempat tertinggi di dalam surga. Bahkan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Kalau sabar itu ada batasannya, ya kena nggak jadi sabar. Jadi wah Pak, ini nggak sabar, nek sabar orang batasnya sering kita nggak mampu. Ya kita mampu, hanya saja kita terus dilatih ke dalam tahap sabar yang selanjutnya. Mungkin dari Bapak mengenai keutamaan sabar dan tabah dalam menghadapi ujian kehidupan, khususnya di masa pandemi ini, Bapak cukupkan sekian. Nanti Bapak akan tulis pertanyaan-pertanyaan di papan tulis untuk latihan adik-adik semua, karena Bapak di jam ini juga akan ada mata pelajaran di kelas lain. Nanti coba nanti Mbak Ani ya untuk bisa mengumpulkan jawaban dari teman-teman semua. Terima kasih pada pagi hari ini. Bapak cukupkan sekian. Nanti dilanjut sama guru yang lain. Dalam penjelasan Bapak ada yang kurang paham, mohon dimaafkan. Nanti bisa ditanyakan di lain waktu hari. Nanti Bapak akan tuliskan soal-soalnya. Bapak cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.